Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulangga. Saya berasal dari kelas B, Hukum Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi kritik sanad dan matan dalam penafsiran Taisir Mustalah Hadis. Lanjut ke pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Mengapa kritik sanad dan matan itu penting? Dalam kajian hadis, kritik sanad dan matan adalah dua pilar utama yang memastikan keautentikan dan validitas ajaran Nabi Muhammad SAW. Tanpa metodologi ini, keaslian hadis bisa diragukan dan umat Islam berisiko menerima informasi yang tidak benar. Taisir Mustalah Hadis memberikan kerangka kerja memudahkan proses kompleks ini, menjadikan lebih mudah diakses oleh para pencari ilmu. Lanjut ke pembahasannya selanjutnya, membahas tentang definisi dan sejarah singkat kritik sanad. Yang pertama, kita akan membahas definisi sanad. Sanad adalah rantai perawi yang menyampaikan hadis dari perawi pertama hingga Nabi Muhammad SAW. Kritik sanad bertujuan untuk meneliti integritas dan kredibilitas setiap individu dalam rantai ini. Yang kedua, sejarah sanad. Metodologi kritik sanad mulai berkembang pesat setelah wafatnya Nabi, terutama pada masa sahabat dan tabi'in, untuk menyaring hadis dari pemalsuan dan kesalahan. Yang ketiga, tujuan utama. Memastikan bahwa setiap perawi memiliki sifat adil atau integritas moral dan dobit atau ingatan yang kuat, serta tidak ada keganjilan atau kejanggalan dalam jalur periwayatan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang pilar-pilar kritik sanad, al-jarh wa at-ta'dil dan kritik perawi. Yang pertama, kita membahas tentang al-jarh wa ta'dil, ilmu yang mengkaji dan kualitas para rawi, yaitu menentukan apakah mereka layak diterima atau ta'dil atau ditolak, al-jahr riwayatnya. Yang kedua, kriteria adil. Perawi harus memiliki integritas moral, tidak pernah berbuat dosa besar, dan menjauhi dosa kecil yang merusak kehormatan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, kriteria dobit. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat, mampu menjaga hafalannya, dan tidak banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang definisi dan sejarah singkat kritik matan. Kritik matan adalah pemeriksaan terhadap teks hadis itu sendiri untuk memastikan tidak ada pertentangan dengan Al-Quran, Sunnah yang lebih kuat, akal sehat, dan fakta sejarah. Sejarah kritik matan sama tuanya dengan kritik sanad, muncul dari kebutuhan untuk membedakan ajaran Nabi yang asli dari yang palsu atau salah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, pilar kritik sanad. Kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah itu terbagi 4 macam. 1. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. 2. Tidak bertentangan dengan Sunnah Sahih. 3. Tidak bertentangan dengan akal sehat. 4. Tidak bertentangan dengan realitas sejarah. Kita akan menjelaskan yang pertama dulu. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Matan hadis tidak boleh mengandung makna atau hukum yang secara jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan sunnah sahih. Matan hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis sahih lain yang telah terbukti keautentikannya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat. Teks hadis tidak boleh mengandung hal-hal yang mustahil secara rasional, tidak bertentangan dengan logika dasar. Yang keempat, tidak bertentangan dengan realitas sejarah.
Matan hadis tidak boleh menyalahi fakta-fakta sejarah yang telah terbukti secara mutawatir. Lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang peran taisir mustalah hadis dalam mempermudah pemahaman. Pertama, penyederhanaan konsep, menjelaskan istilah-istilah hadis yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, alat pendidikan, menjadi referensi penting bagi pelajar dan peneliti hadis pemula. Yang ketiga, aksesibilitas lebih luas, membuka pintu kajian hadis bagi lebih banyak orang, tidak hanya ulama spesialis. Yang keempat, meningkatkan kejelasan, yaitu memberikan kerangka metodologi yang jelas untuk kritik sanad dan matan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang studi kasus, aplikasi kritik sanad dan matan pada hadis pilihan. Hadis tentang keutamaan bersedekah. Melalui kritik sanad, kita memastikan bahwa para perawi hadis seperti Abu Hurairah dan Imam Bukhari memiliki integritas dan ingatan yang kuat. Kritik matan akan memeriksa siapakah teks hadis ini sejalan dengan ajaran Al-Quran tentang anjuran bersedekah dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang sahih. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, tantangan dan solusi dalam praktik kritik hadis kontemporer. Itu terbagi dua macam ya. Yang pertama adalah tantangan, yang kedua solusi. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah tantangan. Tantangan itu terbagi tiga: munculnya hadis palsu di era digital, kurangnya pemahaman masyarakat tentang metodologi hadis, perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer. Yang kedua adalah solusi. Solusi itu terbagi tiga. Satu, pendidikan mustalahul hadis yang berkelanjutan. Dua, pemanfaatan teknologi untuk verifikasi hadis. Tiga, dialog ilmiah antar ulama untuk menyelaraskan pandangan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang terakhir, kesimpulan dan relevansi kritik hadis untuk masa kini. Nah, ada tiga kebagian. Satu, fondasi agama. Kritik sanad dan matan adalah esensial untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan sunnah Nabi. Yang kedua, panduan hidup. Memastikan bahwa pedoman hidup yang diambil dari hadis adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pencegahan kesalahan, melindungi umat dari ajaran sesat dan pemalsuan yang dapat merusak akidah. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesalahan datangnya dari diri saya, kebenaran datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.